Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Ramadan adalah bulan di mana orang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah kaifa nata'amal ma'al Quran wa kaifa natadabburul Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran? Bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran? Kaifa nata'ammal ma'al Quran. Bagaimana cara kita berkontemplasi dengan Al-Quran? Saudara yang dimuliakan Allah, ada beberapa catatan agar kita bisa meregu saripati Al-Quran di bulan Al-Quran. Satu, at-tilawah bil mushaf. Bacalah Al-Quran dengan mushaf. Penting melihat mushaf supaya yang tercerahkan bukan hanya lisan kita tapi mata kita yang banyak dosa. Meskipun kita sudah hafal ayatnya, tapi ambil mushaf, duduk dengan tenang, baca dan lihat, mata kita akan tercerahkan dengan setiap huruf-huruf yang dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menggunakan mushaf, ishta'ir annallaha yukhatibuka washta'ir kulla ayah risalah minallahi ilaika. Indah sekali. Cara yang kedua, bayangkan ketika Anda membaca Al-Quran, bayangkan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Bayangkan setiap ayat yang Anda baca adalah pesan khusus yang diturunkan Allah, sengaja diturunkan untuk kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini baca Quran standar ganda. Kalau ada ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga, ini ayat buat gua banget nih. Tapi begitu ada ayat neraka, ayat azab, wah ini buat tetangga saya ini. Itu membaca Al-Quran dengan kacamata kuda. Membaca Quran yang benar adalah bayangkan setiap ayat diturunkan buat diri kita. Masya Allah, ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais. Satu ketika turun ayat. Ayat itu berbunyi, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan besarkan oktav suaramu sementara di situ ada Nabi. Artinya jangan besarkan nada suaramu kalau di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu etikanya. Ketika ayat ini turun, sahabat yang bernama Sabit bin Qais ini buru-buru pulang, ngunci pintu, nangis nggak karu-karuan, tidak makan, tidak minum, ya galau. Suatu ketika Nabi nanya, mana Sabit bin Qais? Sahabat mengatakan, dia sedang galau ya Rasul, sejak satu ayat turun mengatakan jangan besarkan suaramu sementara di situ ada Nabi. Lalu kata Nabi, antarkan saya ke rumahnya, saya ingin memberi Sabit bin Qais makna ayat itu. Datanglah Nabi ke rumahnya dan Nabi bertanya, kenapa kamu sedih setelah ayat itu turun, wahai Sabit? Kata Sabit, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak sedih sementara sejak lahir Tuhan menganugerahkan suara kepada saya, suara yang ngebas. Sejak lahir memang udah gede suaranya. Saya merasa ayat itu turun mengecam diri saya. Kata Nabi, tidak, ayat itu turun bukan untuk dirimu, tetapi karena kamu baper dengan Al-Quran, merasa setiap ayat yang kamu baca diturunkan untukmu, itu sesuatu yang mulia. Kelak engkau hidup dengan mulia dan mati secara mulia. Dan benar saja ramalan Nabi ini terbukti. Sabit bin Qais menjadi martir, mati dalam keadaan syahid di medan perang, gara-gara dia punya
cara berinteraksi dengan Al-Quran yang baper, merasa setiap ayat diturunkan buat dirinya. Kadang-kadang kita suka baper dengan omongan orang, tapi kita nggak pernah baper dengan Quran. Tidak pernah merasa disinggung sama Al-Quran. Tenang-tenang aja ketika baca Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yata'amal Al-Quran al-mubarak bitamamil adab. Berinteraksilah dengan Al-Quran dengan adab, berwudu, ngadep kiblat, pegang mushaf, rendahkan suaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang keempat, ma'rifatu ma'anihi biqawaidis sahihah. Bacalah Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan kaidah pemahaman yang benar. Tidak cukup dengan terjemahan saja, baca tafsirnya, belajar, konfirmasi kepada guru, apakah sudah benar. Ada ayat bunyinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhan, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Dia pikir-pikir, lihat terjemahan, saya sudah yakin nih, kalau gitu saya nggak ibadah lagi deh. Nah, ini bahayanya kalau baca Quran hanya sekedar modal terjemah tapi tidak mengaji. Yang kelima, al-qalbul hayy biqtinasil hidayah. Hatinya harus hidup, terkoneksi ketika baca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah. Yang terakhir, ta'athuran. Bacaannya harus berdampak untuk dirinya, harus membawa perubahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, didukung oleh